Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intanella Fadilah dari kelas 12 IPS 2 akan mempresentasikan mengenai Renaissance atau yang lebih sering dikenal dengan zaman kegelapan. Renaissance sendiri terdiri dari dua kata, yaitu re yang artinya kembali dan naître dari bahasa Perancis yang artinya lahir. Intinya, Renaissance memiliki arti secara bahasa lahir kembali dan secara istilah adalah sebuah periode ketika di Eropa terjadi gerakan menghidupkan kembali peradaban barat, yaitu kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Dalam Renaissance, muncul kaum yang bernama Humanis. Apa sih yang dimaksud kaum Humanis itu? Kaum Humanis memiliki arti sebuah aliran filsafat yang menempatkan nilai-nilai dan kedudukan manusia di atas segala unsur dan aspek kehidupan. Kaum Humanis memiliki kepercayaan dan berpatokan kepada kepintaran manusia dalam kemajuan dunia. Mereka juga memiliki pandangan bahwa kita bukan hanya manusia, tetapi individu-individu yang unik dan bebas. Renaissance sendiri terjadi pada abad pertengahan yang berlangsung pada 476 Masehi hingga abad ke-15. Pada masa itu, agama merupakan pusat dari segala aspek dan segala sesuatu yang dikaitkan dengan Tuhan. Tahukah kamu mengapa pada zaman itu disebut zaman kegelapan? Dikarenakan absolutisme gereja menjadi faktor menghidupkan ambisi orang-orang pada zaman tersebut untuk mengembangkan bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Sebab-sebab lahirnya Renaissance antara lain yang pertama, paham rasionalisme yang membutuhkan penjelasan secara fakta perkembangan dan banyak menentang paham-paham yang ada di ajaran gereja. Yang kedua, bangkitnya keinginan raja-raja untuk memerintah negara tanpa campur tangan gereja. Yang ketiga, kaum menengah atas atau bourgeois bangkit dan mereka membuka pemikiran masyarakat sekitar. Yang keempat, golongan Humanis yang menggunakan sastra Yunani dan Romawi kuno sebagai fondasi peradaban bangkit dan mempengaruhi masyarakat. Yang kelima, penaklukan Konstantinopel oleh Turki membuat cendekiawan Konstantinopel kabur dan membawa dokumen-dokumen Yunani dan Romawi kuno ke negara Eropa. Yang terakhir, sistem pajak feodal yang memberatkan masyarakat terkikis seiring waktu dan menjadi faktor penting bangkitnya Renaissance. Mereka adalah salah satu tokoh-tokoh yang berpengaruh pada zaman Renaissance. Salah satunya ada Nicolaus Copernicus. Ia lahir pada 19 Februari 1473 di Kerajaan Polandia. Pada saat ia masih mahasiswa, ia berkuliah di salah satu perkuliahan di Polandia dan mengambil jurusan astronomi. Tidak heran jika ia sangat mengagumi astronomi. Pada suatu waktu, ia menyetuskan teori heliosentris yang mengubah dunia. Heliosentris sendiri memiliki arti matahari sebagai pusat tata surya. Selanjutnya ada Johann Gutenberg. Johann Gutenberg lahir di Jerman, tepatnya di kota Mainz pada abad ke-14. Ia adalah penemu mesin cetak yang mengubah industri percetakan dikarenakan dapat mengadakan buku-buku dan surat-surat. Selanjutnya ada Galileo Galilei. Ia lahir di Italia pada tahun 1564. Ia adalah seorang astronom, filsuf, dan fisikawan. Ia juga mendukung teori heliosentris yang dicetuskan oleh Nicolaus Copernicus. Ia juga dijuluki sebagai Bapak Astronomi Observasional dan Bapak Ilmu Pengetahuan karena keberhasilan Galileo yang telah menyempurnakan kegunaan teleskop. Tadinya teleskop hanya dapat untuk melihat jarak dekat. Seiring perkembangan waktu dan keberhasilan Galileo, sekarang teleskop dapat menembus ruang angkasa. Selanjutnya ada tokoh yang bernama Francisco Petrarch. Petrarch lahir di Italia pada tanggal 20 Juli tahun 1304. Petrarch memiliki kekaguman dengan karya-karya klasik dan ia mengidolakan filsuf dari Romawi kuno yang bernama Cicero. Petrarch juga berpendapat bahwa agama dan seni harus seimbang supaya dapat memperkaya jiwa manusia. Karena karya seninya yang sudah banyak di bidang seni dan sastra, tidak heran apabila Petrarch dinobatkan sebagai salah satu bapak humanisme atau Renaissance. Selanjutnya, saya akan membahas pengaruh pada bidang-bidang. Bidang pertama yaitu sosial dan budaya. Semangat Renaissance dan humanisme, terutama sikap positif terhadap dunia, serta penekanan pada otonomi dan kebebasan individu menjadi pondasi lahirnya
sekulerisme di Eropa. Apa sih arti dari sekulerisme itu sendiri? Sekulerisme adalah paham gerakan yang mendorong dihapuskannya agama dalam seni publik kehidupan. Sekuler menekankan agar urusan publik dilepaskan sama sekali dari pengaruh agama. Selanjutnya di bidang ekonomi politik. Gerakan Renaissance perlahan-lahan melenyapkan peran agama dalam kehidupan publik. Sebagai gantinya, masyarakat Renaissance memperkuat fungsi dan peran negara-negara diyakini menjadi sarana yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan. Contohnya, raja-raja bekerja sama dengan pelaku usaha swasta dan pedagang untuk memajukan ekonomi negara. Selanjutnya, raja-raja akan melindungi aktivitas ekonomi para pedagang, sementara para pedagang menyumbangkan kemajuan negara dalam bentuk pajak. Yang terakhir ada bidang kesenian dan ilmu pengetahuan. Seniman Eropa yang kembali melihat ide-ide lama yang ditinggalkan oleh bangsa Yunani dan Romawi dalam bentuk ide, bangunan, atau karya seni sebagai salah satu faktor yang paling berpengaruh. Pada zaman ini, karya seni cenderung bersifat lebih realistis, humanis, dan romantis dengan menampilkan sosok manusia yang dianggap ideal sesuai anatomi asli. Misalnya, patung David karya Michelangelo yang tampan, kekar, dan maskulin. Lalu ada juga lukisan Mona Lisa yang sangat terkenal karya Leonardo da Vinci. Lalu yang terakhir ada Raphael dengan karyanya School of Athens. Ini adalah gambaran dari hasil karya di bidang kesenian. Yang pertama ada lukisan Mona Lisa, yang kedua patung David, yang ketiga ada School of Athens. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.